Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fiqih. Dari kelima rukun Islam yang berkait dengan pembahasan ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu aqaid atau ilmu kalam. Itu adalah rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimat syahadat, sesuai dengan apa yang sudah diterangkan oleh penyusun kitab ini sebelumnya, bahwa dari pengamalan rukun Islam yang pertama itulah terbit satu konsep ilmu yang namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang merupakan pengamalan daripada rukun Islam yang pertama, berupa dilafazkan seumur hidup sekali, kemudian diyakini dan dibenarkan dalam hati aqaidul iman yang terkandung pada dua makna syahadat itu tadi. Dan itu sekali lagi yang menjadi topik bahasan dalam ilmu tauhid. Nah, sementara rukun Islam yang kedua, yakni sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memberi zakat dan pergi haji, itu merupakan bahasan dalam ilmu lain yang dikenal dengan ilmu fiqih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa. Demikian pula amal-amalan yang sunat, atau maksud atau ini wajib pula segala amal yang hendak dikerjakannya. Beramal akan amalan-amalan yang wajib seperti puasa, salat wajib, zakat, haji, amalannya kan itu wajib. Nah, menuntut ilmu tentang hal-hal yang wajib seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji itu hukumnya wajib. Mengamalkan amalan yang sunat hukumnya wajib pula, menuntut ilmunya wajib pula. Diulang. Beramal dengan amalan-amalan yang wajib seperti mengamalkan sembahyang, puasa, zakat dan haji, nah itu kan wajib. Mempelajari ilmu tentang hal-hal yang wajib, itu maksudnya wajib hukumnya. Bahkan beramal dengan amalan-amalan yang sunat, seperti puasa sunat, sembahyang sunat, sedekah sunat, itu pun juga mempelajari tentang amal yang sunat itu wajib. Nah, sebab kalau kita tidak bisa membedakan amalan yang wajib, amalan yang sunat, itu tidak benar amalnya. Dalam satu bentuk amal saja, misalnya kayak sholat. Pada sholat itu kan ada yang nilainya wajib dikerja, ada yang nilainya sunat. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang wajib dalam sholat dan mana yang sunat dalam sholat, itu nanti bisa
tertukar hakikat wajib dengan sunat, atau sebaliknya hakikat sunat menjadi wajib. Nah, seperti contoh lain lagi seperti wudu. Nah, wudu kan ada yang dalam pelaksanaannya itu ada yang fardu, ada yang wajib maksudnya, dan ada pula yang sunat. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunat dalam wudu, dalam salat, misal dalam wudu dulu lah, nah maka akan kacau jadinya. Disangka membasuh kaki sunat. Jadi ketika ada yang bertanya misalnya bagaimana hukum membasuh kaki, dikatakan sunat. Nah, padahal tanpa membasuh kaki dalam berwudu kan tidak sah. Kenapa maka bisa menjawab begitu? Menjawab bahwa membasuh kaki itu sunat karena tidak tahu. Ketidaktahuan itu yang dihindari oleh hukum. Jadi mesti tahu, mesti berilmu. Atau sebaliknya, menyapu telinga kan sunat hukumnya. Kalau kita tidak tahu, ketika orang bertanya apa hukum menyapu telinga, bagaimana tertinggal menyapu telinga dalam wudu, kalau kita tidak tahu lalu menyangka bahwa itu wajib atau fardu, akan dijawablah tidak sah wudu tanpa menyapu telinga, padahal sah saja. Jadi ketidaktahuan akan hukum, walau mengerja apa juga pun, dalam hal ini mengerja yang wajib, mengerja yang sunat, itu wajib tahu agar dapat membedakan mana yang wajib dan mana yang sunat, sehingga ditempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Kemudian bukan cuma amalan-amalan yang wajib disertai ilmu, dan amalan-amalan yang sunat yang wajib disertai ilmu, segala amal yang hendak dikerjakan, apa juga pun profesi yang kita geluti, amal yang kita jalani, pekerjaan yang kita kerjakan, itu mestilah dilandasi dengan ilmu. Seorang pedagang wajib dia mempelajari tentang ilmu buyu', ilmu tentang perdagangan. Orang yang mau menikah, nah maka wajib bagi orang yang mau menikah tadi mengetahui tentang ilmu yang kaitannya dengan pernikahan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena jar Habib Utsman, tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Betul. Beramal tanpa pengetahuan itu tidak bakal sah. Melakukan apapun tanpa pengetahuan tidak bakal jadi sesuai yang dimaksud. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Kitab Zubat ini susunan Syekh Ibn Raslan. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya, tiap-tiap orang beramal tiada dengan ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya juga adanya. Nah itu sangat terang itu dalil. Adapun dalil wujubnya segala ilmu yang tersebut itu, dalil wajibnya wajibnya lah segala ilmu yang tersebut itu mana? Ilmu tauhid yang merupakan pengamalan dari rukun Islam yang pertama, kemudian ilmu fiqih yang merupakan pengamalan atas rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bahwa itu wajib, mana dalilnya? Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak mungkin para ulama termasuk Habib Utsman menentukan satu hukum tanpa melandaskan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama itu mereka sangat apik, sangat hati-hati, sangat teliti dan takut kalau tersalah dalam menentukan satu fatwa. Nah, ini dalil bahwa menuntut ilmu itu wajib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim.
Muslim di sini dibawa dengan kata-kata muslim yang memang artinya semula orang Islam laki-laki, tapi disebut laki-laki ya tentu termasuk pula perempuan. Bukan berarti perempuan tidak wajib ya, laki-laki memang yang disebut, tapi dimaksudkan umum nilainya. Dan dalil bahwa ma'rifah, apa itu ma'rifah? Mengenal Allah Jalla wa Azza terdahulu wujubnya dari lain-lain ilmu, itu dari kitab Zubat pula Syekh Ibnu Raslan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin. Dari rangkaian ilmu yang telah disebutkan, yakni ilmu tauhid dan ilmu fiqih, nah maka mana yang duluan dalam segi tahapan untuk pembelajaran? Artinya ilmu fiqih kah dulu yang perlu yang didahulukan dipelajari, ataukah ilmu tauhid? Jawabannya ternyata ilmu ma'rifah atau ilmu tauhid atau ilmu aqaid yang didahulukan. Tidaklah mungkin kita mendapatkan satu ilmu secara sekaligus, perlu tahapan. Tahapan pembelajaran, penuntutan ilmu maksudnya itu adalah tahapan pertamanya pengenalan akan Allah atau ilmu tauhid dalam hal ini. Bukan berarti matang dulu tauhid lalu mengamalkan amalan yang salat, puasa, zakat dan haji itu. Bukan demikian, sekaligus serempak. Dulu kita ketika beramal, seluruh kita amalkan, seluruh rangkaian rukun Islam yang 5 itu kita terapkan, tapi tentu sesuai dengan apa yang kita ketahui dulu. Nah, tapi dalam hal pembelajaran ya urutannya mesti berurut, maksudnya mesti berurut. Urutan pertama adalah ilmu tauhid, barulah nanti ilmu fikih. Yang dalam ilmu fikih itu kan yang dibahas tentang bagaimana penyelenggaraan salat agar sah sesuai utamanya aturan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam syarak. Begitu pula tentang puasa, zakat dan haji. Nah itu dalilnya. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Selanjutnya, dan maksudnya dalil tentang urutan pembelajaran itu tauhid dulu atau ilmu ma'rifah dulu, ilmu tauhid atau ilmu ma'rifah dulu. Di samping diambil dari kitab Zubat Syekh Ibnu Raslan dan dari kitab Khutbah lil Habib Tahir Ibn Husain. Nah, juga ada perkataan dari Habib Tahir Ibn Husain. Fa'lamu ayyuhal ikhwan, bilangnya Habib Tahir bin Husain, annal asla wal asas huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadah wa dhalika haqiqatu ma'na syahadah. Artinya, ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimah syahadat. Ketahuilah olehmu, jar Habib Tahir bin Husain, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya sesuatu yang bernilai fundamental, yang bernilai inti, yang nilainya asal, kalaulah pohon itu akar, itu mengenal yang disembah sebelum melakukan penyembahan. Maksudnya ya dalam pembelajaran tadi ya, dalam pembelajaran tadi. Dan memang kita perhatikan periode Makkah, kan Rasulullah dakwah awalnya di Makkah, baru ke Madinah. Selama beliau dakwah di Makkah yang kurang lebih 13 tahun
yang beliau kenalkan kan bagaimana agar orang itu yakin Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dan beliau sebagai utusan Allah. Tidak ada belum syariat tentang salat, puasa, zakat dan haji terkecuali ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Perintah salat ketika sudah genap beliau 1 tahun, tepatnya tahun kedua Hijriyah, disusul dengan perintah-perintah yang lainnya. Artinya selama periode Mekah yang kurang lebih 13 tahun itu hanya pengenalan 2 kalimat syahadat. Itu pun perjuangan Rasulullah luar biasa itu. Bagaimana agar umat dapat menerima kebenaran Allah sebagai sang pencipta yang wajib disembah dan beliau sebagai utusannya. Jadi tahapnya memang seperti itu. Asal agama mengenal Allah dulu. Nah, baru nanti setelah kenal ketika Nabi hijrah kan mereka kan orang-orang yang sudah kenal kepada Allah, penduduk-penduduk Madinah, orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Disitulah baru turun perintah-perintah yang lainnya selain daripada pengamalan 2 kalimat syahadat. Kita teruskan. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifat Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim apa jazam ya? Jazim berarti isim fa'il. Jazam biasanya sebutan jazam seperti itu ya, terserahlah. Lagi muwafaqat pada hak dengan dalil. Jadi ma'rifah itu adalah i'tiqad yang jazam, muwafaqat pada hak dengan dalil. I'tiqadun jazimun, jazim lah, muwafiqun lil haqqi an dalil. Ma'rifah itu adalah i'tiqad yang jazim, pertama muwafaqat pada hak, yang kedua dengan dalil, yang ketiga. Jadi ada 3 unsur ma'rifah, ketiganya mesti menyatu. I'tiqadnya jazim, putus, yakin, mantap, arti jazam itu. Kemudian benar yang diyakini. Kalau jazam tapi tidak benar yang diyakini, mantap yakinnya 100% bulat tapi tidak benar, itu bukan. Ini i'tiqadnya mantap, kokoh, kuat dan benar yang diyakini. Kemudian mesti ada yang ketiga yang melandasi ma'rifah itu, di samping 2 hal itu, yakni i'tiqad yang jazim, di samping muwafaqat dengan hak juga pakai dalil. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dapat lagi meneruskan mengambil barakah membaca isi kitab yang disusun oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Batawi. Beliau ini penyusun ini kitab, mama beliau yang bernama Aminah, anak daripada Syekh Abdurrahman Al-Misri. Syekh Abdurrahman Al-Misri beliau bermakam di Petamburan, Jakarta. Sedangkan Habib Utsman, cucu beliau ini, bermakam di Pondok Bambu. Pondok Bambu itu ada satu jalan yang bernama Jalan Abidin. Kurang lebih agak persis berseberangan sebuah masjid yang namanya Masjid Al-Abidin. Di situ terletak makam daripada Habib Utsman
Mufti Betawi ini. Sementara si Abdurrahman Al-Misri, kakek beliau yang bermakam di Petamburan itu salah satu sahabat qarib daripada Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Wa sallallahu wasallam ala nabil akram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Biniyatil qubul ila hadratir rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.